Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifando Izanoval dari kelas 1 MEA 2 dengan NIM 2243111029. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan untuk remedial kedua dari mata kuliah fisika. Untuk materinya, mari kita langsung menuju ke materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Oke, untuk soal pertama yang akan saya jelaskan adalah usaha yang diperlukan untuk mendorong sebuah peti dalam bidang miring. Kita buat dulu DBB-nya. Dengan kemiringan 15 derajat. Lalu ada peti di atasnya yang memiliki bobot 11,5 kg. Untuk penyelesaiannya cukup mudah. Ke bawah kita punya gaya oik atau gaya berat, lalu kita punya gaya normal ke atas, kita punya daya dorong ke arah kanan, dan kita punya gaya gesek atau FG. Untuk orientasi sumbunya ada sumbu Y ke atas dan sumbu X. Oke. Dan pada soal dijelaskan juga bahwa gaya yang dibutuhkan adalah 700 Newton. Tetapi dikarenakan kita menghitung usahanya bukan si gayanya, kita tidak memerlukan kemiringan dan juga gaya gesek, sehingga yang perlu dicari hanyalah jaraknya dan juga gaya yang dibutuhkan. Oke. Dikarenakan di soal gaya yang dibutuhkan kita pakai simbol Y-nya ya, yang ini W besar untuk work itu sama dengan F dikali dengan jarak. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa usaha tidak menggunakan besaran sudut yang ada? Dikarenakan usaha yang dilakukan sejajar dengan bidang miring sehingga sudut dianggap 0 derajat, kecuali jika posisi F-nya seperti ini. Jika posisi F-nya seperti ini dan tidak dengan arti F yang ini tuh nggak tegak lurus dengan bidang yang ada pada benda, maka perlu dilakukan penghitungan sudut. Tetapi dikarenakan F-nya sejajar dengan sudut, maka sudutnya dianggap 0, sehingga kita hanya perlu mengalihkan gaya yang diberikan secara total tanpa perlu menghitung gaya geseknya dan juga jaraknya, sehingga jika gaya dikali dengan jarak saja adalah 700 dikali 15 untuk jaraknya. 700 dikali 15 sama dengan 10.500 joule.
Ini adalah jawaban dari soal nomor 5 pada tugas 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal UAS nomor 2, yaitu soal tali. Kita buat dulu DBB-nya atau free body diagram. Ke samping ada sudut X, ke atas ada sudut Y. Free body diagramnya kurang lebih seperti ini. Ini ada TAB, lalu ke sini ada TAC dengan sudut sini masing-masing 60. Oke. Lalu ke sini ada F cos dari 60, dan ke samping ada F sin mengarah pada sumber X. F sin dari sama F sin 60. Lalu ini ada TAD yaitu tali tengah. Jadi kita hitung dulu TAD nya. Sumbu Y sin F Y sama dengan TAD dikurangi W sama dengan 0, TAD sama dengan W sama dengan M dikali G sama dengan massa pada soal 50 dikali gravitasi. Nah, hasilnya adalah 490 Newton. Lalu kita cari dulu sigma F X, yaitu TAB dikurang TAC dengan 0. Kita cari TAB nya terlebih dahulu seperti ini. TAC atau kita pakai M saja dikalikan dengan sin 60 per sin 60 sama dengan 490 dikali 0,866 per 0,866 sama dengan 490 Newton. Lalu kita lakukan pencarian pada TAC. Sama caranya, yaitu TAB dikali sinnya sama 60 per sin 60. Oke, kita cari dulu untuk TAB nya. Kita cari pada sigma
ditambah TAC cos 60 dikurangi TAD sama dengan titik-titik. Jadinya 490 maka 490 sama dengan 245 tambah 245 dikurangi 490 sama dengan 0. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Kita buat dulu free body diagramnya atau diagram benda bebas. Ke atas seperti biasa sumbu Y, ke samping sumbu X, lalu pada soal itu ada sprocket, nah nggak bulat sempurna tapi tidak apa-apa. Sprocket ini panjangnya kurang lebih pada soal ada 300 mm atau 0,3 meter. Yang diberikan gaya ke bawah yang sebesar 250 Newton. Lalu ke sini diketahui sudutnya di sini seperti ini. Sudutnya itu 30 derajat. Sehingga kesini itu kita dapat menemukan F yang pertama seperti ini. F yang pertama itu F cos 30 dan ke arah ini F sin 30. Di sini yang akan kita gunakan adalah F sin 30 sehingga rumusnya itu cukup mudah. Gaya yang diterima pada sprocket itu adalah F, dikarenakan di sini kita menggunakan sin F sin theta, atau kita masukkan angkanya saja F 250 dengan sin 30
sini 30 itu tadi di 0,5 dengan theta di sin theta maksudnya dikali S jarak yaitu 0,3 meter, sehingga gaya yang diterima pada sprocket adalah 37,5 Newton meter, sekitar segini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 4, soal UAS. Kita buat dulu seperti biasa free body diagram, wajib untuk membantu mempermudah pengerjaan. Oke. Jadi di sini itu ada kereta. Oke. Jika di kereta ini kan pasti bersentuhan dengan bidang yang ada. Nah, si bidangnya itu pasti ada gaya gravitasinya, sehingga ada gaya normal yang menahan ke atas supaya benda bisa stabil. Kita buat dulu ke bawah itu baik atau gaya berat, ke atas ada gaya normal. Oke. Ditarik oleh seseorang dengan kemiringan 30 derajat. Sehingga kesini adalah F cos 30, lalu ke atas ada F sin 30. Oke, nah kita hitung dulu berapa gaya normalnya. Gaya normal sama dengan N sama dengan W sama dengan M dikali G sama dengan 25 dikali 9,8, yaitu gravitasi, sama dengan 245 Newton. Sama dengan segini. Oke, nah yang ditanya adalah berapa gaya normal. Gaya normalnya adalah 245 Newton dan berapa usahanya. Di sini F, di sini gaya gesek diabaikan. Oke. Nah, jaraknya adalah 5 meter. Oke, yang ditanya usahanya, diberi gaya F 300. Nah, W sama dengan yang ini W usaha. Yang usaha sama dengan, karena sudut miring, maka 300 dikali cos 30 dan dikalikan dengan jarak atau S, yaitu 5 meter. Oke, jadi untuk menghitung berapa usahanya adalah
dengan mengalihkan gaya yang diberikan, jarak, dan juga kemiringan sudut atau kosin theta. Dikarenakan sudutnya yang diketahui adalah sudut di sebelah sini dan bergerak maju ke sebelah sini, maka kita menggunakan cos dari sudut yang ada, yaitu 30. Sudutnya adalah 0,866 300 dikali 0,866 dikali jaraknya 5 meter, akan menghasilkan 1299 satuannya jauh. Ini adalah usaha yang dibutuhkan untuk menarik kereta-keretaan yang tadi gitu. Di sini gaya normal, gaya berat nggak berpengaruh. Sekalipun di sini ada gaya gesek tidak berpengaruh pada usaha, tapi akan mempengaruhi output dari gaya yang dihasilkan. Oke, nah sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dikarenakan saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.